Halo, nama aku Brenda, Akira, Shannon, Karisa, Aura, Salma, Dea, Gaby, Sekar dari Jakarta, Malang, Bogor, Palembang, Malang, Tulungagung, Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Tangerang Selatan. Halo, salam kenal semuanya. Yang bisa aku deskripsikan dari seorang perempuan yaitu cantik, cerdas, dan multitalent. Unik, tangguh, cantik. Kuat, independen, cantik. perempuan itu cantik, unik, dan menawan. Hawa, indah, cantik. Kuat, pintar. Terus yang kata ketiga yaitu adalah sangat bertanggung jawab. Tangguh, penyayang, dan lembut. Cantik, tangguh, hebat. tangguh, amazing, superpower karena we can do anything in general. Kalau menurut aku sendiri emansipasi wanita tuh untuk saat ini masih belum terlalu diperhatikan mungkin karena masih ada perbedaan di luar sana antara wanita dengan pria seperti itu. Emansipasi wanita itu belum berjalan dengan baik, tapi dengan kemajuan teknologi kita punya ability atau kesempatan untuk melakukan pergerakan. Menurut aku, emansipasi wanita saat ini sudah lumayan berjalan dengan baik dan semakin membaik karena yang bisa kita lihat semakin kesini makin banyak wanita karir kayak gitu. Oke, menurut aku emansipasi wanita saat ini udah cukup berjalan dengan baik sih. Walaupun mungkin masih banyak banget PR-nya, cuma progressively udah berjalan banget. Maksudnya kan sekarang udah nggak terlalu aneh ngelihat cewek itu lebih punya power gitu. Kayak udah bisa masuk ke banyak banget sektor, udah bisa jadi pemimpin. Menurut aku that means emansipasi wanita itu udah berjalan meskipun masih banyak banget PR-nya gitu. Kalau di lingkungan aku itu sudah berjalan dengan baik karena pendapat perempuan di zaman sekarang itu sudah sangat amat dihargain. Contoh kecilnya adalah perempuan sekarang itu sudah banyak banget yang jadi pemimpin. Lalu perempuan itu juga sekarang itu udah banyak banget yang berkarya tentang apapun itu gitu. Menurut aku juga emang ada gitu loh beberapa yang kayak masih membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, tapi sejauh ini menurut aku udah lumayan karena kesadaran dari tiap perempuan itu juga udah mulai ada gitu loh. Mungkin dari motivasi perempuan-perempuan milenial sekarang kan udah mulai banyak tuh. Nah, dari kesadaran itu bisa membangun diri sendiri dan akhirnya semua perempuan sadar gitu kalau dia sebenarnya bisa, kuat, dan mampu gitu. Menurut aku, emansipasi wanita itu di Indonesia sendiri atau bahkan di lingkungan aku sendiri, menurut aku sudah berjalan dengan baik perlahan-perlahan tapi belum totally sempurna, teman-teman. Karena masih banyak banget yang kayak masih ini tuh pekerjaan laki-laki, kok kamu mau sih ngerjain gitu. Kok kamu gayanya kayak gini, padahal kan wanita tuh harus kayak gini. Nah, menurut aku masih banyak sih di lingkungan aku yang seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya yang masih harus diperbaiki di emansipasi wanita yang ada di lingkungan kita. Sejauh dari yang aku lihat, kebanyakan gerakan-gerakan emansipasi sekarang emang udah dilirik, tapi nyatanya masih banyak juga perempuan-perempuan yang masih dinomorduakan dan dibedakan sama terutama rakyat-rakyat Indonesia zaman sekarang. Jadi menurut aku mungkin dari kita harus lebih banyak mendalami lagi atau mungkin lebih banyak berjuang lagi supaya perempuan benar-benar bisa deserve apa yang harusnya kita dapat dan gak dibeda-bedakan lagi sama
Raden Ayu lah, RA Kartini, Raden Ayu, Raden Ajeng kali ya, Raden Ayu, Raden Ajeng Kartini deng. Maaf ya, maaf Ibu Kartini. Raden Ajeng lah, ya Raden Ajeng. RA Kartini adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini milenial, wow, itu sebuah pastinya seseorang yang menginspirasi, gitu kan? Terutama bagi kaum wanita. Sekarang bisa ditemuin banyak sekali pemimpin, menteri yang sekarang wanita gitu gendernya. Jadi memang hal itu sangat menginspirasi bagi kaum wanita yang lain. Kalau menurut aku, pandangan aku kepada Kartini milenial saat ini tuh udah cukup banyak sih di Indonesia, penggerak-penggerak wanita gitu, founder-founder dalam hal bisnis pun udah banyak banget yang wanita gitu. Jadi menurut aku sekarang udah mulai kuat nih emansipasi wanita di Indonesia. Udah keren banget sih, pertahankan dan perjuangkan. Menurut aku Kartini milenial itu adalah perempuan yang berani untuk memilih apa yang ada di dalam hidupnya, kayak berpakaian seperti apa, berprofesi seperti apa, termasuk dalam memilih pasangan hidupnya kayak tanpa ada campur tangan dari orang lain gitu. Kalau menurut aku udah keren sih. Dari yang aku lihat udah banyak kayak perempuan-perempuan yang sukses, pengusaha-pengusaha perempuan, pengusaha muda tuh. Terus mereka tuh bisa achieve goals-nya masing-masing gitu, tanpa kayak mungkin status dia sebagai perempuan gitu. Jadi dia tetap bisa berjuangin apa yang dia mau, bisa mencapai apa yang dia tuju gitu. Keren sih. Mengenai Kartini millennials, aku sangat amat kagum dan sangat amat mendukung penuh adanya Kartini millennials ini. Namun satu hal, ketika kita berbicara tentang emansipasi berbeda halnya dengan equality. Jadi emansipasi wanita di sini aku sangat amat dukung dan apresiasi itu adalah ketika perempuan bisa maju dan berkembang, namun juga menghargai peran dari adanya laki-laki. Ajeng aku nebak aja lah ya, karena aku nggak tahu nih, mohon maaf sekali. 11 Juni tanggal lahir aku. Mana gue tahu gak sih? Mohon maaf Ibu Kartini, saya nggak tahu Ibu kapan menikah ya Bu. Nggak tahu, aku nggak datang kondangannya. Ini buat yang pernikahan ya. Kalau pernikahan, emang nikah sama siapa? Aku nggak tahu pasnya tanggal berapa, cuman aku inget bulannya kalau nggak salah itu bulan November karena aku nonton film Kartini. Tahu dong, tanggal pernikahannya RA Kartini itu tanggal 12 November 1903. Putri Tanjung kan udah lahir dari keluarga yang berada gitu, tapi dia tuh berada di keluarga tujuan nyamannya, berdiri sendiri, bangun bisnisnya sendiri. Dia masih muda, menginspirasi yang lainnya gitu untuk bisa berdiri sendiri gitu. Dan ya dia perempuan. Mary Riana. Kenapa Mary Riana? Soalnya dia itu salah satu wanita yang menurut aku inspiratif banget sih. Dia berjuang sekolah ke luar negeri pada waktu itu 98, di mana zamannya krisis ekonomi kan. Dia itu sangat-sangat buat motivasi aku untuk menjadi penggerak bisnis wanita. Apalagi dia kan sekarang lagi buka usaha konsultan finansial konsultan. Terus dia juga jadi motivator. Dia benar-benar keren sih. Aku Kartini saat ini tuh Susi Puji Astuti, karena beliau itu keren banget. Terus
ikan-ikannya itu keren banget sampai ada Susi Airline. Yang saat ini aku sedang kagumi itu adalah Ibu Dayudara, yang mana Ibu Dayudara ini adalah CEO dari Pinhome. Aku kagum dengan beliau karena ya siapa yang gak kagum. 30 under 30 Ibu Dayudara ini bisa meluncurkan startupnya yang bernama Pinhome. Ya, kalian cek sendiri deh pokoknya. Kalau dari aku udah jelas Najwa Shihab sih, karena dia itu ya udah kalian udah tahu semua kan, motivasi yang dia kasih buat perempuan-perempuan sekarang tuh, dan dia tuh menjunjung tinggi banget emansipasi wanita gitu loh. Jadi dari dia juga banyak perempuan yang sadar dan termotivasi gitu, termasuk aku juga. Jadinya apa yang aku pikirin, yang aku takutin selama ini tuh gara-gara Mbak Najwa ini jadi kayak oh iya ya. Kalau dari aku sendiri, role model aku itu bukan jenis-jenis pendiri startup yang udah gede-gede gitu sih. Cuman aku itu suka banget sama Tiara Pangestika. Mungkin dia bisa dibilang bisnisnya tuh kecil ya. Cuman kalau aku ngelihat dari apa yang dia share ke sosial media, dia tuh bener-bener mau ngebagi tentang ilmunya. Dan kalau ngelihat dari cerita yang diceritain sama suaminya yaitu Arif Muhammad, dia tuh bener-bener definisi perempuan agile, pintar, dan mandiri gitu loh. Yang dia bahkan bisa bangun bisnisnya tuh sendirian, kadang tanpa dibantu sama Arif. Pokoknya aku suka banget sih sama Tiara Pangestika dan pengen banget jadi kayak dia gitu. Ekspektasi buat Kartini Milenial ke depannya adalah seiring berjalannya waktu jangan patah semangat, meskipun kalau jadi wanita itu pasti banyak cobaannya dan banyak tantangannya dari diri kita sendiri, dari perspektif orang lain. Nah, ekspektasinya adalah semakin ke depan semakin bisa mengikuti inovasi-inovasi, menampilkan ide-ide yang baru, terus tidak lengah untuk berkarya dan menjadi pemimpin di kakinya masing-masing gitu, tidak bergantung sama orang lain. Ekspektasi aku untuk wanita penggerak bisnis ke depannya, semoga wanita itu bisa lebih mandiri lagi, karena wanita itu juga setara sama laki-laki. Dia juga berhak mendapatkan apa yang dia mau. Terus kedepannya semoga wanita-wanita di Indonesia bisa menjadi penggerak bisnis yang sukses, yang mantep lah pokoknya. Semoga itu sih harapan aku buat ekspektasi wanita penggerak bisnis kedepannya. Kalau dari aku, ekspektasi aku buat perempuan-perempuan kedepannya tuh, aku harap sih banyak tokoh-tokoh wanita yang berpengaruh yang akan bermunculan nantinya ya. Kalau dilihat dari sekarang sih kayaknya menunjukkan nilai positif kalau itu bakalan berkembang gitu. Mulai dari kayak misal di dunia perkuliahan sendiri udah banyak perempuan-perempuan yang aktif, yang berprestasi, yang punya namanya sendiri gitulah. Terus aku yakin nanti sampai ke dunia pekerjaan atau apapun di dunia luar tuh bisa. Kalau dari aku, semoga makin banyak wanita-wanita hebat yang jadi entrepreneur ya, atau mungkin jadi orang besar di luar sana. Semoga salah satunya dari teman-teman iLab sendiri. Terus kalau yang lain, semoga nggak ada lagi deh yang namanya double standard, baik itu di dunia kerja ataupun di lingkungan sehari-hari. Itu dari aku. Ekspektasi aku ke depan untuk wanita di dunia bisnis pastinya wanita saat ini harus bisa mengekspresikan dirinya sendiri, apapun yang diinginkan dia pasti bisa mewujudkan itu, entah di bisnis apapun. Aku pikir wanita sekarang harapannya ke depan bisa menjadi suatu agent of change juga, nggak peduli perempuan atau pria itu. Jadi ekspektasi
dalam bisnis, lebih banyak wanita yang berani membuka bisnisnya karena bisnis ini sangat amat berguna, sangat amat bermanfaat untuk membuka lapangan kerja baru gitu sih. Terus lebih banyak wanita yang berani mengemukakan pendapat, lebih banyak wanita yang berani berkarya tentang apapun itu. Kalian pilih yang mana? Kerja di perusahaan atau bangun bisnis sendiri? Kalian pilih jadi apa? Wanita smart atau wanita hard worker? Kalian tipe yang mana? Early bird atau night owl? Lebih pilih yang mana? Menabung atau investasi? Lebih penting yang mana? Skills atau experience?